Shalom, perkenalkan nama saya Rika Nenggolan, saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 4 Grup A. Di sini saya ingin mengulas mengenai pendidikan di Indonesia. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah persyaratan tugas dari manajemen peserta didik yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Endang Julianti Manulang. Tentu kita tidak heran lagi mendengar kata pendidikan. Pendidikan juga merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikanlah yang menentukan dan menuntun masa depan dan arah hidup seseorang. Walaupun banyak memang orang tidak berpendapat demikian, tetapi pendidikan tetaplah menjadi kebutuhan manusia. Bakat dan keahlian seseorang akan terbentuk dan terarah melalui pendidikan. Yang saya ketahui, pendidikan Indonesia itu kurang merata. Mengapa dikatakan? Karena adanya permasalahan pendidikan Indonesia. Faktor yang mempengaruhi rendahnya mutu pendidikan Indonesia itu yaitu permasalahan-permasalahan seperti 1. Keterbatasannya guru terampil. Umumnya guru-guru yang terampil dan berkualitas tersebar di kawasan kota atau notabene-nya terjangkau dan mudah diakses. Sedangkan jika kita lihat di daerah-daerah yang terpinggir dan terpencil, sulit mendapatkan guru-guru. Yang kedua, sarana dan prasarana kurang memadai. Masalah pendidikan Indonesia ini sering kali dikeluhkan oleh sekolah, dikarenakan adanya suatu sekolah, sarana prasarananya kurang memadai, terutama bagi sekolah yang ada di pedesaan, yang sangat terpelosok, sehingga mengurangi minat belajar peserta didik. Karenanya kalau kekurangan bangku, meja, ataupun papan tulisnya kurang bagus, itu sangat mempengaruhi proses pembelajaran bagi seorang anak. Apalagi kalau tidak masuk listrik, itu sangat mempengaruhi proses pembelajaran yang terhambat. Yang ketiga, minim bahan pembelajaran. Dalam bahan pembelajaran ini, kita juga tidak dapat pungkiri masalah pendidikan Indonesia, adanya keterbatasan bahan ajar. Bisa jadi bukan karena minimnya bahan ajar, tetapi kurangnya inisiatif untuk mencari modul pembelajaran. Padahal kita bisa mencari bahan pembelajaran melalui inisiatif kita sendiri tanpa menunggu perintah dari pemerintah. Tetapi ada inisiatif untuk mencari. Yang keempat, mahalnya dana pendidikan. Nah, di Indonesia ini banyak masyarakat yang tidak mampu membayar uang sekolah atau menyekolahkan anak-anaknya karena faktor ekonomi atau faktor pekerjaan orang tua, sehingga si anak tidak dapat mengikuti pendidikan seperti teman-teman yang lainnya, sehingga si anak harus bekerja. Ada solusinya, misalnya 1. Semakin meningkatkan program sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau SM3T, karena diyakini dapat menjadi suatu alternatif mengatasi keterbatasan guru di daerah pelosok. Yang kedua, meningkatkan minat guru untuk ikhlas mengajar di mana saja, misalnya memberi tunjangan yang nilainya disesuaikan dengan kelayakan biaya hidup di lokasi penempatan. Yang kedua, yaitu solusi permasalahan di sarana prasarana yang tidak memadai. Yang pertama, sebaiknya berinisiatif dan melibatkan masyarakat sekitar untuk memperbaiki atau jika memungkinkan mengumpulkan dana untuk sarana yang lebih baik. Yang kedua, membangun jembatan bagi anak didik yang di desa terpencil, karena ini sangat mempengaruhi. Kalau tidak ada transportasi atau si anak terhambat tidak jembatan, bagaimana si anak tersebut untuk menempuh sekolah tersebut. Yang ketiga, memperbanyak koleksi-koleksi buku. Yang keempatnya, solusi permasalahan minimnya bahan pengajaran. Yang pertama, guru itu harus mampu mengorganisasikan komputer. Yang kedua, guru lebih banyak pengembangan bahan ajar mengikuti pelatihan, seminar, terutama tentang pengembangan bahan ajar. Yang ketiga, guru harus lebih aktif mengakses sumber bahan ajar agar mendapatkan pengetahuan yang komplit. Yang berikutnya, solusi permasalahan mahalnya dana pendidikan. Solusi ini dapat dari 1. Diperlukan keumuran dan rencana yang strategis dari jajaran birokrasi pendidikan untuk mengimplementasikan anggaran pendidikan pada program pembiayaan pendidikan gratis atau murah bagi masyarakat. Yang kedua, dalam sekolah atau dunia pendidikan harus dibersihkan dari berbagai biaya pungutan seperti biaya LKS, biaya seragam, biaya gedung, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk mengatasi anggapan masyarakat yang menganggap bahwa mahalnya biaya pendidikan karena adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan birokrasi sekolah,
kita harus setiap akhir tahun sekolah perlu menyampaikan laporan tentang keuangan kepada wali murid atau orang tua siswa. Sekian dari hasil pemaparan yang saya ketahui mengenai Indonesia. Jika ada kesalahan atau ucapan tidak ada unsur kesengajaan, saya minta maaf bila besarnya. Sekian dan terima kasih. Shalom.